senantiasa nyata atas kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu dalam ibadah yang kedua ini. Sungguh kami boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari kami perlu firman Tuhan hari-hari ini yang dapat memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Rapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Segala bentuk pekerjaan ini kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami cuma izinkan Roh Allah, Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan dulu saudara. Salam semuanya. Saya percaya hari-hari ini kita tetap luar biasa. Kenapa kita luar biasa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saya percaya ibadah seperti ini kita lebih menikmati hadirat Tuhan dibanding dengan ibadah online. Saya tidak mengecilkan ibadah online, saudara. Tetapi jujur saya mau katakan, saya lebih mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah yang seperti ini. Saya beberapa minggu yang lalu diundang oleh Yayasan Mahanaim untuk mengadakan doa bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan Ibu Iin Cipto, mungkin saudara kenal, dia bilang begini, suaminya itu adalah salah satu pemimpin pujian di salah satu gereja. Dan suaminya itu sangat menghormati yang namanya ibadah raya. Dia sangat menghormati. Itu sebabnya dia datang lebih awal. Dia pakai jas, dia pakai dasi. Karena dia sangat menghormati yang namanya ibadah hari Minggu. Ketika ibadah online, saudara, dia pun mempersiapkan diri seperti ibadah hari Minggu. Walaupun cuma di rumah. Dia pakai dasi, dia pakai jas, lalu dia mulai menonton ibadah live streaming atau ibadah online, saudara, sampai selesai. Minggu berikutnya dasi mulai dibuka, jas mulai dibuka, menonton ibadah online. Minggu berikutnya tinggal pakai kaos. Minggu berikutnya sambil menonton ibadah online sambil minum kopi. Lalu dia katakan kepada istrinya, minggu depan kita pergi ke gereja, kita paksa Pak Pendeta supaya mengadakan ibadah offline, bukan ibadah online. Karena saya lebih menikmati ibadah yang seperti ini, katanya. Dan memang saudara, jujur saya juga mengatakan seperti itu. Saya lebih mengalami hadirat Tuhan ibadah seperti ini. Kalau ibadah online, apalagi pakai kuota, apalagi wifi nggak punya di rumah, hilang itu signal dan sebagainya, bisa terganggu konsentrasi kita ketika kita datang kepada Tuhan. Tapi kalau dalam ibadah seperti ini kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Amin, saudara. Nah, puji Tuhan, saudara, waktu saya tinggal 20 menit, saya akan berusaha menyelesaikan khotbah saya karena sesuai dengan protokol kesehatan. Ibadah kita cuma 1 jam, ya, lebih-lebihnya 1 jam 20 menit, saudara. Jadi khotbah saya cuma 25 menit. Haleluya. Nah, hari ini saya akan berkhotbah dengan tema 3 jenis orang Kristen. Atau 3 macam orang Kristen. Atau apa lagi? 3 tipe orang Kristen. Ada lagi kan? Nah, cukup itu aja dulu. 3 jenis orang Kristen. Saya mencatat di sini yang pertama, saudara, yang pertama, jenis orang Kristen yang pertama yaitu orang Kristen yang berusaha
kira-kira di gereja ada nggak orang Kristen yang seperti ini? Ada? Orang Kristen yang berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Ada, saudara. Buktinya kalau kita melihat di sini di dalam Roma 10. Ini Rasul Paulus menulis. Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Kita perhatikan ayat ini. Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayatnya ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara perhatikan di sini bagaimana Rasul Paulus memberikan kesaksian bahwa ada orang-orang yang giat untuk Allah. Mereka datang ke gereja setia. Mereka terlibat di dalam pelayanan. Mereka juga mengikuti protokol kesehatan. Datang, cuci tangan, diukur suhu, habis itu pakai masker, memuji Tuhan luar biasa, lompat-lompat. Apalagi kalau disuruh doa, belum juga berdoa udah nangis duluan. Gimana katakan mereka giat bagi Allah? Tetapi ayat yang ketiga, mereka berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Jadi bukan standar firman Tuhan yang digunakan, bukan standarnya Allah yang digunakan, tetapi standar sendiri. Di dalam Alkitab saudara ada contoh. Coba kita perhatikan di dalam apa itu 1 Samuel. Ya, 1 Samuel pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya ke-13. 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-10 sampai 13. Saya bacakan dengan cepat. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau berbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat ini berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Ayat ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Kau sudah perhatikan di sini bagaimana Saul mendirikan kebenaran sendiri ketika dia mau berperang dengan orang Filistin, saudara. Seharusnya yang harus mempersembahkan korban bakaran atau korban keselamatan itu adalah Imam Samuel. Tetapi karena Imam Samuel ditunggu nggak datang-datang, lalu dia ambil inisiatif sendiri. Dia bikin sendiri itu korban bakaran atau korban keselamatan itu. Selesai dia bikin, tiba-tiba Imam Samuel datang. Lalu Samuel bilang apa? Apa yang engkau lakukan itu sudah melanggar firman Tuhan. Jadi Saul melakukan
bagaimana Daud waktu itu dia punya inisiatif untuk untuk memindahkan tabut perjanjian dari rumah Abinadab ke Yerusalem. Apa yang dia lakukan, saudara? Itu tabut perjanjian itu, saudara, itu dimuat di kereta yang baru, bukan kereta yang lama, kereta yang baru, kemudian ditarik oleh lembu, saudara. Lalu apa yang terjadi? Di tengah jalan tergelincir, lalu Usa berusaha untuk memegang tabut perjanjian itu, tapi di mana katakan Usa mati. Kenapa? Karena Daud melakukan kebenaran sendiri. Dia pikir itu benar yang dia lakukan itu. Dia pikir benar. Padahal yang benar itu tabut perjanjian itu harus diusung, bukan dibawa pakai kereta atau lembu. Harus diusung, dan itu pun bukan orang sembarangan yang mengusung. Itu adalah imam-imam Lewi yang sudah dikuduskan, bukan orang sembarangan, saudara. Tetapi Daud membuat standar kebenaran sendiri. Ini bahaya yang begini, saudara. Nah, seringkali kita itu suka membuat kebenaran sendiri, saudara. Beberapa bulan yang lalu, saudara, saya sempat menonton YouTube khotbah dari seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia ini, saudara. Dia bilang begini dalam khotbahnya, dia bilang begini: selama orang tua kita masih hidup, kita harus memperhatikan dia. Jangan nanti setelah dia mati baru kita memperhatikan. Kita bangun kuburannya yang bagus, yang besar, yang mewah. Itu sudah nggak ada artinya. Selama dia masih hidup kita harus memperhatikan. Sampai di situ saya masih membenarkan, saudara. Saya masih membenarkan. Memang apa yang dia sampaikan itu betul, saudara. Selama orang tua kita masih hidup kita harus perhatikan, bukan nanti setelah dia mati lalu kuburnya kita bikin bagus-bagus. Itu sudah nggak ada artinya. Lalu selanjutnya dia bilang begini: kalau orang tua kita masih naik angkot ke gereja, perhatikan baik-baik ini. Kalau orang tua kita masih naik angkot ke gereja, jangan bayar dulu persepuluhan. Gunakanlah persepuluhan itu untuk membeli mobil buat orang tua. Menurut saudara benarkah ini pernyataan seperti ini? Salah, saudara. Itu sama dengan membangun kebenaran sendiri. Coba saudara baca Maleakhi pasal yang ketiga. Maleakhi pasal yang ketiga ayat 8 sampai 11. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenaran, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadir bagimu belalang-belalang, supaya jangan dihabisinya hasil tanamu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi menurut saya dia membuat standar sendiri, saudara. Bukan standar firman Tuhan yang dia buat. Itu sama dengan dia membeli mobil buat orang tuanya dari hasil menipu Tuhan. Dari hasil menipu Tuhan. Kalau dia mau beli mobil buat orang tuanya, ya dari 90% itu, saudara. Itu baru benar. Dari 90% itu, bukan dari 10% itu. 10% itu kita harus bawa di rumah Tuhan. Jadi jangan kita suka membuat standar sendiri, kebenaran sendiri. Ini bahaya, saudara. Bahaya seperti ini. Orang Kristen yang seperti ini bahaya. Yang kedua, saudara, jenis orang Kristen yang kedua, yaitu orang
Saya percaya kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tapi saya mau katakan, tidak cukup hanya dengan percaya. Saya ulangi, tidak cukup hanya dengan percaya. Kenapa? Kita lihat ayatnya. Yakobus pasalnya yang kedua. Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi apa? Setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kita jangan cuma sampai percaya. Percaya dan melakukan firman Tuhan. Itu benar. Kalau saudara dan saya cuma sampai batas percaya, dikatakan di sini, setan-setan pun percaya adanya Tuhan. Bahkan dikatakan di situ mereka gemetar. Jadi kalau kita cuma sampai batas percaya, itu berarti kita masih selevel dengan setan. Karena di sini yang mau selevel dengan setan, maka jangan-jangan setan lebih tinggi dari kita. Karena dikatakan di sini selain setan itu percaya adanya Tuhan, setan juga sampai gemetar. Ada di sini yang percaya Tuhan sampai gemetar? Pernah sih, waktu sakit tipes. Saya pernah sakit tipes 14 hari saudara. Saya pikir saya kena corona waktu itu. Sampai gemetar saya. Nah dikatakan di sini saudara, kalau kita cuma sampai percaya, setan juga percaya. Nah saya berharap kita di sini tidak ada yang cuma sampai percaya, amin. Tetapi percaya dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Sekarang poin yang ketiga. Jenis orang Kristen yang ketiga, yaitu orang Kristen yang mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Nah, terkadang kita itu cuma sampai batas mengenal Tuhan, tetapi tidak sampai dikenal Tuhan. Saya percaya kita di sini kenal Pak Jokowi. Ada yang tidak kenal Pak Jokowi? Ada? Saya percaya kita semua kenal Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Tetapi pertanyaannya, apakah Pak Presiden Jokowi mengenal saudara dan saya? Ada di sini yang dikenal Pak Jokowi? Saya percaya tidak ada satupun kita di sini yang dikenal Pak Jokowi. Mungkin Pak Junior sekali ya dikenal Pak Jokowi karena dia wartawan. Tetapi saudara dikatakan di sini kita harus mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan itu karena kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Saudara dikenal Pak Jokowi itu karena ada hubungan, ada komunikasi, mungkin pernah ada pertemuan sehingga engkau dikenal. Demikian juga dengan halnya dengan Tuhan, kita jangan sampai cuma mengenal Tuhan, tetapi Tuhan juga mengenal saudara dan saya. Amin. Jangan sampai Tuhan berkata di dalam, coba kita lihat di Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-21 sampai 24. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 24. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu,
dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dikatakan di sini banyak orang datang kepada Tuhan, bukankah kami sudah membuat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami sudah melakukan mujizat demi namamu? Lalu Tuhan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu. Kenapa Tuhan berkata aku tidak mengenal kamu? Padahal orang-orang ini menurut saya adalah orang-orang yang hebat. Menurut saya orang-orang ini orang-orang yang luar biasa, bukan sembarangan. Bayangkan mereka bisa membuat, mengusir setan, melakukan mujizat. Berarti ini orang-orang yang luar biasa di dalam gereja, saudara. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kebaikan. Makanya dikatakan di situ, bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Makanya saya katakan tadi, jangan cuma sampai batas percaya, tetapi percaya dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang dikategorikan mengenal Allah dan dikenal Allah. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sampai kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kekuatan buat kami. Berkati seluruh umat-Mu, biarlah firman ini bertumbuh, berakar dan berbuah. Seluruh jemaat-Mu diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara seperti biasa.